Desa Wisata Bonjeruk dengan branding wisata nostalgia mengembangkan produk wisata, budaya dan kesejarahan, alam pedesaan, dan kuliner yang akan memberikan kesan kepada para pengunjung bagaimana hidup damai di pedesaan dengan nuansa alam yang asri dan budaya yang luhur, sehingga akan merasa nyaman setelah selama ini sibuk dengan hiruk-pikuk kehidupan di daerah asal. Desa Wisata Bonjeruk ini dikelola oleh Pokdarwis Bonjeruk Permai yang beranggotakan 25 orang yang telah menjalani berbagai latihan, kompetensi di bidang penyedia layanan, dan sangat optimis bisa memberikan servis yang terbaik untuk para pengunjung seperti yang telah kami jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usman, saya berasal dari Desa Wisata Bonjeruk. Saya selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Bonjeruk Permai, Desa Bonjeruk, dan juga sekaligus sebagai praktisi pariwisata Nusa Tenggara Barat. Perjuangan membangun Desa Wisata Bonjeruk ini tentunya tidak mudah ya. Kami mengakui bahwa butuh waktu, butuh proses untuk membangun desa wisata. Apalagi sumber daya manusia kami memang tidak maksimal, sehingga yang pertama yang kita tekankan adalah bagaimana pemuda dan juga elemen masyarakat di Desa Bonjeruk ini membangun kapasitas SDM-nya dulu. Nah, setelah itu baru kemudian kita melihat potensi alam dan potensi budaya apa yang ada. Nah, tentunya kami terus mendorong masyarakat supaya sadar akan pentingnya desa wisata. Ini tidak mudah tentunya, karena kami sadar bahwa Desa Wisata Bonjeruk ini kan sebuah branding yang baru, jadi hal yang baru bagi sebagian besar masyarakat kita. Jadi tentunya butuh proses untuk mereka memahami tentang manfaat desa wisata. Kami sebagai pengelola desa wisata tentunya harus bersabar dan terus konsisten untuk memberikan contoh, kemudian melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat. Dan perjuangan ini tentunya juga tidak terlepas dari dukungan dari pemerintah desa dan juga berbagai elemen pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, sampai dengan hari ini kami terus masih berjuang senantiasa untuk melakukan kolaborasi dengan seluruh organisasi yang ada di Bonjeruk, dan juga lebih luas lagi ke pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi. Oh ya, perasaan kami tentunya sangat bangga karena desa kami bisa menjadi salah satu dari 50 besar desa wisata terbaik Indonesia. Tapi bagi kami ini merupakan satu motivasi, karena kami sadar bahwa masih banyak yang perlu dibenahi di desa wisata ini, sehingga adanya pengakuan sebagai desa wisata terbaik ini justru menjadi motivasi untuk kami terus belajar, terus mengembangkan dan terus menggali potensi yang ada dan melakukan improvement dan juga inovasi. Oh ya, pengalaman kami di Jakarta sungguh merupakan satu pengalaman yang tidak akan pernah bisa terlupakan, karena kami berhasil mewakili Desa Bonjeruk pada khususnya Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk diundang oleh pihak kementerian untuk menerima penghargaan di beberapa kategori yang ditetapkan. Dan alhamdulillah Desa Wisata Bonjeruk ini menjadi salah satu pemenang di kategori yang ada. Kemudian yang paling mengesankan bagi kami tentunya adalah bertemu dengan 50 desa wisata terbaik yang lainnya dari Indonesia, di mana kita punya momen waktu pas untuk bisa berdiskusi dan sharing dengan pengalaman mereka yang luar biasa, sehingga sepulang dari Jakarta kami punya oleh-oleh pengalaman dan pengetahuan untuk kita bisa terapkan di desa. Dan yang lebih khusus lagi bahwa kami di sana bertemu dengan Bapak Menteri, kemudian juga beberapa menteri yang lainnya dan pejabat-pejabat kementerian yang terus memberikan kita motivasi untuk terus mengembangkan Desa Wisata Bonjeruk ke arah yang lebih baik ke depannya. Ya, sebagai pengelola Desa Wisata Bonjeruk, kami tentunya ingin berpesan kepada seluruh masyarakat Desa Wisata Bonjeruk bahwa marilah kita confidence, yakin bahwa branding desa wisata ini merupakan alternatif terbaik untuk menciptakan lapangan kerja, untuk memberikan peluang usaha bagi seluruh masyarakat.
Dan di samping itu, dengan adanya desa wisata ini juga bisa memungkinkan untuk kita melestarikan alam dan budaya. Karena pariwisata itu tanpa alam, tanpa budaya, tanpa alam yang asli, tanpa budaya yang kuat, itu juga tidak akan bertahan lama. Sehingga dengan adanya branding desa wisata ini, tentunya alam, budaya, dan kreativitas masyarakat akan semakin meningkat, akan semakin meningkat dan memberikan kemajuan di desa ini, sehingga martabat budayanya tetap dipertahankan. Oleh karena itu, mari seluruh masyarakat, mari kita melihat potensi diri kita, keahlian kita, kemudian potensi alam yang ada di sekitar, dan potensi budaya yang ada. Mari kita terapkan, aplikasikan apa yang kita bisa untuk membantu pengembangan desa wisata Bonjeruk. Karena desa wisata ini tidak bisa dilakukan hanya oleh sekelompok orang, tapi harus melibatkan seluruh kita, seluruh warga desa wisata Bonjeruk. Jadi mari mulai dalam waktu yang dekat, mari kita berkomunikasi dan melakukan perencanaan untuk pengembangan lebih lanjut ke depannya. Sehingga desa wisata kita akan menjadi salah satu desa wisata berkelanjutan yang akan memberikan dampak positif bagi alam kita, budaya kita, dan juga kreativitas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.